Panglima Jilah menatap tajam hamparan gedung-gedung tinggi Jakarta yang tampak berkilauan di bawah sinar matahari senja. Sudah bertahun-tahun ia tidak menginjakkan kaki di ibu kota, tetapi kali ini kedatangannya bukan untuk bersenang-senang. Kabar yang ia terima dari anak buahnya di Kalimantan membuatnya tak bisa tinggal diam. Beberapa orang kepercayaannya yang merantau ke Jakarta untuk berdagang di pasar Tanah Abang telah diculik oleh sekelompok preman keji. Kereta yang ia tumpangi mulai melambat saat memasuki stasiun pusat. Dengan langkah mantap, ia turun dan segera mencari kendaraan yang bisa membawanya ke lokasi tujuan. Matanya awas mengamati sekeliling, mencermati hiruk-pikuk ibu kota yang penuh dengan manusia dari berbagai latar belakang. Jakarta memang tak pernah tidur, tetapi di balik keramaiannya, bahaya selalu mengintai. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari Rifki, salah satu anak buahnya yang berhasil lolos dari penahanan preman. Rifki memberitahu bahwa kelompok yang menculik teman-temannya dipimpin oleh seseorang bernama Guntur, seorang pria berpengaruh di Tanah Abang yang dikenal kejam dan tak segan melukai siapapun yang menentangnya. Nama itu asing bagi Panglima Jilah, tetapi bukan berarti ia gentar. Setibanya di Tanah Abang, ia memilih untuk mengamati situasi lebih dulu. Langkahnya menyusuri lorong-lorong sempit pasar yang masih dipenuhi para pedagang dan pembeli. Wajah-wajah lelah terlihat di antara tumpukan barang dagangan, namun ada satu hal yang menarik perhatiannya, tatapan waspada dan gelisah dari sebagian besar pedagang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengancam mereka setiap saat. Seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan menghentikan aktivitasnya saat melihat Panglima Jilah berdiri di dekat lapaknya. Ia mengenali sorot mata tajam pria itu, mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu. "Kamu bukan orang sini," gumamnya lirih, lebih seperti sebuah pernyataan daripada pertanyaan. Panglima Jilah mengangguk pelan. "Saya mencari anak-anak saya. Mereka hilang sejak beberapa hari lalu." Suaranya tenang, tetapi mengandung ketegasan yang tak bisa diabaikan. Wanita itu menghela napas berat, matanya melirik ke arah lorong gelap di belakang pasar. "Kalau yang kau cari orang-orang yang menolak tunduk pada Guntur, mereka pasti dalam bahaya," katanya dengan suara hampir berbisik. Dari balik bayang-bayang kios, seseorang mengawasi dengan penuh kecurigaan. Begitu menyadari kehadiran Panglima Jilah, ia segera bergegas pergi, tampaknya hendak melaporkan sesuatu. Tanpa membuang waktu, sang pendekar mengikuti langkah pria itu, tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan. Nalurinya mengatakan bahwa orang ini bisa membawanya lebih dekat ke tempat anak buahnya ditahan. Di sebuah sudut pasar yang lebih sepi, pria itu berhenti dan berbicara dengan seseorang di telepon. "Ada orang baru di sini. Bukan sembarang orang. Dia mencari anak-anaknya," katanya dengan nada tegang. Panglima Jilah berdiri di balik tembok, menyerap setiap kata yang diucapkan. Sepertinya kehadirannya sudah mulai menarik perhatian pihak yang ia cari. Setelah pria itu pergi, Panglima Jilah mendekati tempat di mana percakapan tadi berlangsung. Ia menelusuri jalan setapak yang semakin gelap, melewati deretan kios kosong yang tertutup rapat. Pikirannya terus bekerja, mencari cara terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan anak buahnya. Ini baru permulaan, dan ia tahu pertempuran besar menantinya di depan. Langkah Panglima Jilah semakin mantap saat memasuki lorong gelap di belakang pasar. Udara di sana terasa lebih pengap, seakan menyimpan aroma ketakutan yang sudah mengakar. Bayang-bayang kios kosong menciptakan suasana mencekam, membuat siapapun yang melintas merasa diawasi. Di kejauhan, suara samar tawa kasar terdengar, menandakan kehadiran para preman yang selama ini meneror pedagang. Di sudut gang sempit, seorang pria bertubuh kurus terduduk dengan wajah lebam. Matanya nanar menatap jalanan, seperti kehilangan harapan. Panglima Jilah berhenti, menunduk dan menepuk pundak pria itu. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan suara dalam, berusaha menahan amarah yang mulai membara. Pria itu menelan ludah, tampak ragu. Namun, setelah melihat tatapan Panglima Jilah yang penuh keteguhan, ia akhirnya bersuara pelan. "Mereka datang tadi pagi.
meminta lebih banyak uang. Saat kami menolak, mereka menghajar kami habis-habisan, bisiknya gemetar. Beberapa orang dibawa pergi. Aku beruntung hanya dipukuli. Mata Panglima Jilah semakin tajam. Kemana mereka membawa orang-orang itu? Pria itu menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi biasanya mereka dibawa ke gudang tua di belakang pasar. Jika ada yang berani melawan, mereka tidak akan pernah kembali. Ucapan itu membuat darah Panglima Jilah mendidih. Ia berdiri dan menatap lurus ke lorong yang semakin gelap di hadapannya. Jika anak buahnya benar-benar ada di sana, maka tidak ada waktu untuk ragu. Sementara itu, di sebuah ruangan suram di dalam gudang, Rifki dan beberapa pedagang lainnya duduk bersandar di dinding, tangan mereka terikat. Cahaya redup dari lampu gantung memperlihatkan wajah mereka yang penuh luka. Mereka baru saja dihajar tanpa belas kasihan oleh anak buah Guntur. Seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajah melangkah masuk. Ia adalah Togar, tangan kanan Guntur. Tatapannya dingin saat mengamati para tawanan. "Kalian pikir bisa berdagang di sini tanpa membayar upeti?" katanya dengan suara rendah, tetapi mengandung ancaman mengerikan. Guntur sudah cukup sabar, tapi kesabaran ada batasnya. Rifki mengangkat kepalanya meski tubuhnya terasa sakit di setiap inci. "Kami sudah membayar lebih dari cukup," katanya lemah. "Kalian hanya ingin lebih, tidak pernah puas." Togar menyeringai, lalu tanpa peringatan melayangkan tendangan ke perut Rifki. Pemuda itu terbatuk, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. "Mulutmu terlalu besar. Akan lebih baik kalau kau diam sebelum Guntur memutuskan bahwa kau tidak layak hidup," desisnya. Di luar gudang, Panglima Jilah telah tiba. Dari tempatnya bersembunyi, ia mengamati dua penjaga bersenjata tajam yang berdiri di depan pintu. Napasnya teratur, pikirannya fokus. Malam ini, ia bukan hanya datang untuk menyelamatkan anak buahnya, tetapi juga untuk memberikan pelajaran bagi para preman yang selama ini menebar ketakutan. Dengan gerakan cepat, ia melesat keluar dari bayang-bayang, menghempaskan salah satu penjaga dengan pukulan telak ke tenggorokan. Pria itu terhuyung, matanya membelalak sebelum jatuh tak sadarkan diri. Penjaga satunya berusaha menghunus belati, tetapi sebelum sempat bergerak, Panglima Jilah sudah lebih dulu menghantam perutnya dengan lutut keras. Pria itu tersungkur dengan rangan kesakitan. Tanpa membuang waktu, Panglima Jilah mendorong pintu gudang dan melangkah masuk. Semua kepala menoleh ke arahnya, termasuk Togar yang awalnya tampak santai, tetapi kini matanya menyipit penuh kewaspadaan. "Kalian sudah cukup bermain-main," suara Panglima Jilah menggema di dalam ruangan. "Sekarang, aku akan mengambil kembali orang-orangku." Ketegangan menebal. Togar menarik pisau dari pinggangnya, sementara beberapa anak buahnya mulai mengelilingi Panglima Jilah. Tidak ada jalan mundur. Pertarungan besar telah dimulai. Ruangan gudang yang suram berubah mencekam saat Panglima Jilah berdiri tegak di tengah, tatapan matanya menusuk setiap lawan yang mengepungnya. Togar, si tangan kanan Guntur, berputar perlahan dengan pisau terhunus, bibirnya menyeringai penuh kesombongan. "Aku tidak peduli siapa kau," katanya seraya melangkah maju. "Tapi jika kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup, kau salah besar." Tanpa peringatan, salah satu preman melompat menerjang, mengayunkan besi panjang ke arah kepala Panglima Jilah. Namun, dengan kelincahan luar biasa, sang pendekar merunduk, lalu menyapu kaki lawannya hingga pria itu jatuh terjerembab. Dalam sekejap, siku kerasnya menghantam tengkuk preman tersebut, membuatnya tak lagi bergerak. Dua orang lainnya menyerang bersamaan. Satu dengan belati, satu lagi dengan rantai besi. Panglima Jilah berputar menghindar, tangan kanannya menangkap pergelangan pria yang memegang belati, lalu membantingnya ke dinding dengan kekuatan luar biasa. Terdengar suara dentuman keras saat tubuh preman itu terhempas, disusul rangan kesakitan. Sementara itu, pria dengan rantai besi berusaha memutar senjatanya, tapi Panglima Jilah lebih cepat. Dengan gerakan halus namun bertenaga, ia menyelinap ke sisi lawan dan menghantam rusuknya dengan lutut.
Udara keluar dari paru-paru preman itu dalam desisan panjang sebelum ia jatuh berlutut, terengah-engah menahan sakit. Togar menggeram. Sialan, desisnya, lalu melangkah maju, pisau di tangannya berkilat di bawah cahaya lampu gudang yang redup. Cukup bermain-main, aku sendiri yang akan menghabisimu. Mereka saling berhadapan, dua sosok dengan kekuatan dan keberanian yang berbeda dari yang lain. Togar melangkah cepat, mengayunkan pisaunya dalam gerakan melingkar, berusaha menebas dada Panglima Jilah. Namun, dengan refleks kilat, sang pendekar memiringkan tubuh, membiarkan bilah tajam itu melintas hanya beberapa sentimeter dari kulitnya. Sebuah tinju dilayangkan, tapi Panglima Jilah menangkisnya dengan lengan kiri, lalu menghantam perut lawannya dengan pukulan pendek namun bertenaga. Togar terhuyung mundur, terbatuk, tetapi tidak menyerah. Ia maju kembali, mengayunkan pisau ke arah leher. Kali ini, Panglima Jilah menangkap pergelangan Togar dan memelintirnya ke belakang dengan cepat. Pisau itu jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Togar meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatan Panglima Jilah jauh di atasnya. "Aku tidak akan membunuhmu," ujar Panglima Jilah, suaranya dingin. "Tapi aku akan memastikan kau tidak bisa menyakiti siapapun lagi." Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam ulu hati Togar dengan siku, membuat pria itu jatuh tersungkur, kehilangan kesadaran. Para preman yang tersisa menatap ketakutan, menyadari bahwa mereka tidak punya peluang melawan pria ini. Satu persatu, mereka melarikan diri ke dalam kegelapan, meninggalkan pemimpin mereka yang terkapar. Panglima Jilah berbalik menuju Rifki dan para tawanan yang masih terikat. Dengan sigap, ia melepaskan mereka satu persatu. Rifki menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu kau akan datang," ucapnya dengan suara serak. "Aku tidak akan meninggalkan kalian," jawab Panglima Jilah tegas. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Guntur pasti akan membalas. Dan pertempuran yang lebih besar sedang menanti di depan. Angin malam berembus kencang di atas atap pasar Tanah Abang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam sebuah bangunan tua di sudut pasar, Guntur duduk di kursi besar dengan wajah mengeras. Kepulan asap rokok melayang di udara, mengisi ruangan dengan aroma tembakau yang pekat. Matanya yang tajam menyapu wajah-wajah anak buahnya yang berdiri dalam diam, beberapa dengan luka dan memar akibat pertarungan sebelumnya. Di sudut ruangan, Togar terhuyung-huyung berdiri, masih merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Matanya menyala penuh kemarahan, tapi ketakutan yang terselubung tidak bisa disembunyikan. Dengan suara serak, ia berbicara, "Orang itu bukan orang biasa, bos. Dia bergerak seperti bayangan, menghancurkan kami dalam hitungan menit." Guntur membuang puntung rokoknya, lalu berdiri. Setiap langkahnya terasa berat, penuh amarah yang tertahan. "Jadi, kau ingin bilang padaku bahwa satu orang berhasil mengalahkan kalian semua?" Suaranya terdengar rendah, tetapi penuh ancaman. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa anak buahnya menunduk, tak sanggup menatap wajah pemimpin mereka yang terkenal bengis. Tiba-tiba, dalam kilatan gerakan, Guntur mengayunkan tinjunya ke arah Togar. Pukulan keras itu menghantam rahang, membuat pria kekar itu terhuyung dan hampir jatuh. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi ia tak berani membalas. "Kalian membuatku terlihat lemah." Suara Guntur menggelegar. "Aku tidak peduli siapa dia. Kalau dia pikir bisa datang ke tempatku dan membawa orang-orangnya pergi begitu saja, dia salah besar." Sebuah botol kaca diambilnya dari meja dan dilempar ke dinding, pecah berkeping-keping. Napasnya memburu, menahan bara amarah yang membakar dadanya. Salah satu anak buahnya, seorang pria berkepala plontos bernama Rimba, maju setengah langkah. "Bos, kita bisa memancingnya keluar. Orang seperti dia pasti punya titik lemah," katanya hati-hati. Guntur menyipitkan mata. "Maksudmu?" Rimba menelan ludah sebelum menjelaskan, "Dia datang ke sini untuk menyelamatkan anak buahnya. Itu berarti dia peduli pada mereka. Jika kita menangkap salah satu dari mereka,
dia pasti akan datang, dan kali ini, kita pastikan dia tidak akan pergi dengan selamat. Keheningan melingkupi ruangan sebelum senyum licik tersungging di wajah Guntur. Kau ada benarnya, katanya, lalu menoleh ke arah Togar yang masih terengah. Kau ingin menebus kesalahanmu. Togar mengangguk cepat, apapun yang bos perintahkan. Guntur mendekat, menepuk bahunya dengan kasar. Cari satu orang dari kelompoknya. Jangan bunuh, cukup buat dia ketakutan. Kita akan gunakan dia sebagai umpan. Mata Togar berbinar. Ia sudah membayangkan bagaimana caranya membalas kekalahan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, ia memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya untuk bersiap. Sementara itu, di sebuah rumah petak sederhana dekat pasar, Panglima Jilah duduk bersila di lantai bersama Rifki dan beberapa orang lainnya. Wajah mereka masih dipenuhi kelelahan, tetapi mata mereka menyiratkan rasa lega karena berhasil lolos. Namun, Panglima Jilah tidak bisa merasa tenang. Pikirannya terus bekerja, menyusun strategi. Ia tahu betul bahwa Guntur tidak akan tinggal diam setelah apa yang terjadi di gudang. Ini belum selesai, katanya tiba-tiba, membuat semua orang menoleh. Guntur pasti akan membalas. Kita harus bersiap. Belum sempat Rifki menjawab, suara ketukan keras di pintu membuat mereka tersentak. Semua orang menegang, tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang tegang. Panglima Jilah mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain tetap diam. Perlahan, ia berjalan mendekati pintu dan membuka sedikit celah, cukup untuk melihat siapa yang ada di luar. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, seorang anak kecil berdiri dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal, seolah telah berlari jauh. Paman Jilah, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ada apa, nak? Tanya Panglima Jilah, alisnya berkerut. Anak itu menelan ludah, lalu berkata dengan suara tercekat, mereka menangkap Kak Andi. Dunia seakan berhenti berputar. Semua mata melebar, jantung berdegup kencang. Guntur telah bergerak lebih cepat dari yang mereka duga. Dan kini, Panglima Jilah harus menentukan langkahnya dengan hati-hati. Satu kesalahan, nyawa Andi bisa melayang. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara napas tertahan dari mereka yang ada di dalam. Kabar tentang Andi yang diculik langsung merontokkan ketenangan yang baru saja mereka rasakan. Rifki mengepalkan tangan, matanya dipenuhi kemarahan dan kecemasan. Kita harus menyelamatkannya, ujarnya tegas. Panglima Jilah tidak menjawab seketika. Pikirannya berputar cepat, mencoba membaca maksud Guntur. Ini bukan sekadar aksi balas dendam, ini jebakan yang dirancang untuk menariknya keluar. Namun, meninggalkan Andi begitu saja bukan pilihan. Di mana mereka membawanya? Tanya Panglima Jilah dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Anak kecil yang membawa kabar itu menggigit bibirnya, berusaha mengingat. Aku melihat mereka menyeret Kak Andi ke dalam mobil hitam. Mereka pergi ke arah gudang tua di pinggir rel kereta. Panglima Jilah mengangguk. Aku akan pergi, katanya akhirnya. Rifki spontan berdiri. Aku ikut. Panglima Jilah menatapnya dalam-dalam. Tidak, kau dan yang lain tetap di sini. Jika aku tidak kembali sebelum fajar, bawa yang tersisa dan pergi sejauh mungkin. Tapi, ini perintah. Rifki terdiam. Ia tahu tak ada gunanya membantah. Ketika Panglima Jilah sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tanpa banyak bicara lagi, sang pendekar bergegas keluar, membiarkan kegelapan malam menelannya. Gudang tua di pinggir rel tampak lebih suram daripada sebelumnya. Cahaya lampu jalan yang redup memancarkan bayangan panjang di antara tumpukan peti berkarat. Suara kereta yang melintas di kejauhan menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Panglima Jilah bergerak diam-diam di balik bayangan, matanya tajam mengawasi setiap sudut. Ia bisa merasakan kehadiran musuh di sekitar, menunggu di dalam gelap seperti serigala kelaparan. Lalu, terdengar suara, "Saya mohon, lepaskan saya." Itu suara Andi. Dari celah dinding kayu yang lapuk, Panglima Jilah bisa melihatnya.
Anak muda itu diikat pada sebuah kursi di tengah ruangan, wajahnya lebam, darah mengalir dari sudut bibirnya. Di sekelilingnya, beberapa preman berdiri dengan senyum mengejek. Dan di hadapan mereka, berdiri Guntur, mengenakan jaket kulit hitam, matanya bersinar penuh kebengisan. "Kau tahu," Guntur berujar sambil berjongkok di depan Andi. "Aku sebenarnya tidak punya urusan denganmu. Tapi sayangnya, kau berteman dengan orang yang salah." Andi menatapnya dengan ketakutan, tetapi tidak mengatakan apapun. Guntur menghela napas, lalu menghunus belati dari pinggangnya. "Aku yakin Panglima Jilah sedang dalam perjalanan ke sini. Tapi pertanyaannya, apakah dia cukup cepat?" Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Namun sebelum bilah itu menyentuh kulit Andi, terdengar suara keras. Brak! Pintu gudang terbanting terbuka. Panglima Jilah berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegap, matanya berkilat penuh kemarahan. Setiap orang di dalam ruangan menegang. "Kau mencari aku, Guntur?" Suaranya terdengar tenang, tapi penuh ancaman. Guntur tersenyum miring, menurunkan pisaunya. "Tepat waktu," katanya. "Aku hampir saja menghabisi anak buahmu." Panglima Jilah melangkah masuk. "Lepaskan dia." Guntur terkekeh. "Oh, tidak secepat itu. Kau pikir aku bodoh? Kau datang sendirian, artinya kau tahu ini jebakan. Tapi kau tetap datang. Kenapa?" Panglima Jilah berhenti beberapa langkah dari mereka. "Karena aku tidak meninggalkan keluargaku." Kata-kata itu membuat beberapa preman saling pandang, seolah ragu. Namun Guntur hanya mendengus. "Kau selalu berlagak pahlawan. Tapi lihatlah situasimu. Kau sendirian. Aku punya belasan orang di sini. Kau benar-benar yakin bisa keluar hidup-hidup?" Panglima Jilah menghela napas, lalu menggerakkan lehernya perlahan, mengeluarkan suara gemeretak halus. "Kalau begitu, ayo kita lihat siapa yang akan bertahan." Tanpa peringatan, salah satu preman berlari ke arahnya dengan pentungan kayu. Panglima Jilah menghindar dengan cepat, menangkap pergelangan tangan lawannya, lalu memutar tubuh dan menghantamkan sikunya ke dada pria itu. Terdengar suara retakan tulang sebelum preman itu jatuh tersungkur. Yang lain langsung menyerang serempak. Guntur hanya tersenyum puas, lalu mundur selangkah. Buat dia berlutut. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Suara benturan keras menggema di dalam gudang. Panglima Jilah bergerak secepat kilat, menghindari setiap pukulan dan serangan yang datang dari segala arah. 3 preman menyerangnya serentak, salah satunya membawa rantai besi, sementara yang lain bersenjatakan belati dan pentungan kayu. Dengan kelincahan luar biasa, Panglima Jilah menunduk menghindari sabetan rantai, lalu menyapu kaki pria bersenjata pentungan dengan tendangan rendah. Preman itu terjungkal, wajahnya menghantam lantai berdebu. Tak memberi waktu bagi lawan untuk bangkit, ia berputar cepat, siku tajamnya menghantam rahang pria bersenjata belati hingga terdengar suara retakan tulang. Teriakan kesakitan memenuhi ruangan. Melihat itu, sisa anak buah Guntur menjadi ragu. Mereka tidak menyangka pendekar dari Kalimantan itu bisa menghadapi mereka tanpa terlihat kelelahan sedikit pun. Namun, Guntur tidak memberi mereka kesempatan untuk mundur. "Apa kalian mau mati sia-sia? Habisi dia!" teriaknya dengan marah. Panglima Jilah tetap fokus. Napasnya teratur meskipun tubuhnya mulai dipenuhi keringat. 2 pria berbadan besar mendekat dari kiri dan kanan, mencoba menjepitnya. Ia menunggu hingga detik terakhir sebelum melompat ke belakang, membuat kedua preman itu bertabrakan satu sama lain. Saat mereka masih kebingungan, ia menghantam perut salah satunya dengan pukulan telak, membuatnya terbatuk darah dan jatuh berlutut. Namun, di detik berikutnya, sesuatu menghantam punggungnya dengan keras. Pukulan dari pentungan kayu mendarat tepat di antara bahunya. Panglima Jilah terdorong ke depan, hampir jatuh. Sensasi nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia menahannya dengan kekuatan luar biasa. Ia berbalik dengan cepat, menangkis serangan berikutnya, lalu meraih tangan penyerangnya dan memelintirnya ke belakang hingga terdengar suara tulang patah. Pria itu menjerit, pentungan terlepas dari genggamannya. Namun,
Di saat Panglima Jilah menghadapinya, ia gagal melihat Guntur yang mendekat dari belakang. BRUKK. Sebuah pukulan keras menghantam sisi kepalanya. Dunia berputar sejenak sebelum pandangannya menjadi gelap. Panglima Jilah jatuh ke lutut, darah menetes dari pelipisnya. Guntur berdiri di belakangnya, menggenggam sebatang besi panjang yang masih bergetar akibat benturan tadi. Ia tersenyum puas. "Kau memang kuat, tapi kau tetap manusia," katanya sambil menyeringai. Panglima Jilah mencoba bangkit, tetapi Guntur tak memberinya kesempatan. Ia menghantamkan besi itu sekali lagi ke perutnya, membuatnya terhuyung dan jatuh ke lantai. Andi yang masih terikat berteriak, "Jangan sakiti dia." Matanya merah, air mata mengalir di pipinya. Namun Guntur hanya terkekeh dan menendang tubuh Panglima Jilah yang tergeletak. "Kau terlalu percaya diri, pendekar," bisiknya. "Dan itu kesalahan terbesarmu." Panglima Jilah mengangkat kepalanya perlahan. Meski wajahnya kini dipenuhi luka dan darah, sorot matanya masih sama tajam dan tak gentar. Melihat itu, Guntur justru semakin marah. Ia mengayunkan besi di tangannya untuk mengakhiri segalanya. Namun sebelum hantaman itu mengenai, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari luar gudang. BRAKK. Pintu belakang gudang terbanting terbuka, dan sekelompok pria bergegas masuk. Rifki berada di depan, bersama beberapa orang yang masih setia kepada Panglima Jilah. Mereka membawa senjata seadanya, batang kayu, pisau dapur, dan pecahan botol. Suasana berubah dalam sekejap. Guntur terkejut, tetapi segera menggeram. "Sialan!" Tanpa membuang waktu, Rifki dan yang lainnya langsung menyerang. Pertarungan kembali meletus, kali ini dengan lebih banyak kekacauan. Para preman yang tersisa berusaha mempertahankan diri, tetapi mereka tak lagi memiliki keunggulan jumlah. Di tengah kekacauan itu, Panglima Jilah menggunakan sisa tenaganya untuk merangkak ke arah Andi. Dengan tangan bergetar, ia meraih pisau kecil yang terjatuh di lantai dan memotong tali yang mengikat sahabatnya. Andi terisak, "Paman." Namun Panglima Jilah hanya berbisik, "Kita belum kalah." Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia berusaha bangkit. Tubuhnya terasa berat, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakitnya. Guntur menyadari hal itu dan mengacungkan besinya lagi. Namun kali ini, Panglima Jilah sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia meraih pecahan kayu di lantai dan melemparkannya tepat ke wajah Guntur. Pemimpin preman itu tersentak mundur, kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Dengan sisa tenaganya, Panglima Jilah melompat, mengayunkan kakinya dalam satu tendangan memutar yang menghantam dada Guntur dengan telak. DUAGH. Guntur terpental, menabrak tumpukan peti dan jatuh tak sadarkan diri. Suasana langsung berubah sunyi. Para preman yang melihat pemimpin mereka tumbang kehilangan semangat bertarung. Mereka berlarian keluar gudang, meninggalkan tempat itu dalam kekacauan total. Rifki berlari ke arah Panglima Jilah, membantunya berdiri. "Kita harus pergi sebelum polisi datang," serunya. Panglima Jilah mengangguk lemah, lalu menatap tubuh Guntur yang tergeletak. Ia tahu, meski pertarungan ini telah dimenangkan, perang sesungguhnya mungkin baru saja dimulai. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dini hari menyelimuti kota Jakarta dengan kabut tipis, seakan menyembunyikan luka yang baru saja terjadi. Panglima Jilah dan anak buahnya berhasil keluar dari gudang tua dengan tubuh penuh lebam dan luka. Andi masih gemetar, tetapi Rifki menepuk bahunya dengan lembut, mencoba meyakinkannya bahwa semuanya telah berakhir. Namun, Panglima Jilah tahu itu tidak benar. Ini belum berakhir. Di dalam kegelapan, tatapannya beralih ke arah gudang yang kini sunyi. Guntur telah tumbang, tetapi apakah ia benar-benar sudah kalah? Sementara itu, di tempat lain, Guntur tersadar. Tubuhnya masih tergeletak di antara puing-puing peti yang roboh. Kepalanya berdenyut hebat, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat ia mencoba bergerak, sebuah suara berat terdengar dari sudut ruangan. "Kau memalukan, Guntur." Sosok tinggi berjas hitam melangkah masuk,
tatapannya tajam seperti elang. Di belakangnya, beberapa pria berbadan kekar berdiri dengan ekspresi tak terbaca. Guntur mendesah pelan, "Bos." Orang itu berjongkok di hadapannya, lalu meraih dagu Guntur dan mencengkeramnya erat. "Kau bilang bisa menyingkirkan Panglima Jilah. Tapi lihat dirimu sekarang. Kalah, babak belur, dan anak buahmu kabur seperti tikus." Guntur menahan erangan. "Aku hanya lengah, beri aku satu kesempatan lagi." Pria itu menyeringai dingin. "Aku tidak percaya pada kesempatan kedua." Sebelum Guntur bisa merespons, kepalan tangan keras menghantam wajahnya. Darah menyembur dari hidungnya, kepalanya terhuyung ke belakang. Ia terbatuk, matanya berkunang-kunang. Orang itu berdiri dan melangkah menjauh. "Tapi aku masih butuh seseorang untuk menangani Panglima Jilah. Jika kau gagal lagi, aku sendiri yang akan menghabisimu." Guntur menatap punggung pria itu dengan penuh dendam. Rahangnya mengeras, bukan karena sakit, tetapi karena amarah. Panglima Jilah telah merampas harga dirinya, dan ia bersumpah akan membalasnya. Di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di sudut Jakarta, Panglima Jilah duduk bersila di atas tikar. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi pikirannya lebih berat dari lukanya. "Kau harus istirahat," kata Rifki sambil menuangkan air hangat ke dalam gelas. Panglima Jilah tidak menjawab, matanya menerawang, memikirkan langkah selanjutnya. "Kau tahu ini belum selesai, kan?" Suara Andi terdengar lirih. Panglima Jilah akhirnya menoleh. "Ya, Guntur bukan tipe orang yang menyerah begitu saja." "Tapi kau sudah mengalahkannya," seru Rifki. Panglima Jilah menghela napas. Orang seperti dia tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan. Jika dia kembali, dia pasti membawa sesuatu yang lebih besar. Suasana menjadi tegang. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Jika Guntur bangkit lagi, mereka harus siap. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, pintu diketuk dengan keras. Rifki langsung mengambil golok yang terselip di pinggangnya dan mendekat ke pintu. Andi menahan napas, sementara Panglima Jilah tetap duduk dengan tenang. Rifki membuka pintu sedikit, hanya untuk melihat seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam seperti menembus jiwa siapapun yang menatapnya. "Panglima Jilah," suara pria itu dalam dan berwibawa. "Aku membawa kabar buruk." Panglima Jilah berdiri perlahan. "Masuklah." Pria tua itu melangkah masuk dan menatap semua orang di ruangan. Guntur belum kalah. Rifki mengepalkan tangan. "Sial, aku sudah tahu ini belum selesai." Pria tua itu mengangkat tangannya, meminta mereka mendengar lebih lanjut. Ia sekarang bersekutu dengan seseorang yang lebih berbahaya. Bos besar yang selama ini mengendalikan para preman di Tanah Abang. Jika kau tidak bergerak cepat, nyawamu akan menjadi target berikutnya. Panglima Jilah menatap pria tua itu dalam-dalam. "Siapa orang itu?" Sang pria menarik napas panjang. Mereka memanggilnya, "Si Macan Hitam." Ruangan mendadak sunyi. Si Macan Hitam. Nama itu bukan sekadar legenda. Ia adalah penguasa bayangan di dunia kejahatan. Jika Guntur benar-benar bekerja sama dengannya, maka bahaya yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Panglima Jilah mengatupkan rahangnya. Ia tahu, perang ini baru saja dimulai. Udara malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah gedung tua yang tersembunyi di balik gang sempit, suara langkah kaki terdengar menggema. Guntur berjalan terlatih, wajahnya masih memar akibat pertempuran sebelumnya. Meski begitu, sorot matanya dipenuhi api dendam. Di hadapannya, seorang pria duduk di kursi besar, membelakangi jendela yang menghadap ke kota. Siluetnya terlihat kokoh, memancarkan aura mengintimidasi. "Jadi, kau datang kepadaku setelah dipermalukan." Suaranya rendah, tetapi tajam seperti pisau. Guntur mengepalkan tangan. "Aku ingin balas dendam, dan aku tahu hanya kau yang bisa membantuku." Pria itu tertawa kecil, lalu berbalik perlahan. Wajahnya penuh bekas luka, tatapannya hitam seperti jurang tanpa dasar.
Apa yang membuatku harus membantumu? Tanyanya dengan nada dingin. Guntur menelan ludah. Ia tahu orang ini tidak bisa didekati dengan kata-kata manis. Karena Panglima Jilah bukan hanya musuhku, jawabnya mantap. Dia ancaman bagi semua yang ingin menguasai Tanah Abang. Jika kita biarkan dia hidup, kita akan kehilangan segalanya. Si macan hitam menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan. Kau ingin aku menghabisinya untukmu? Guntur menggeleng. Tidak, aku ingin kesempatan untuk membunuhnya sendiri. Tapi aku butuh bantuanmu untuk menjebaknya. Senyum tipis terukir di wajah si macan hitam. Ia bangkit dari kursinya, lalu berjalan perlahan mendekati Guntur. Baik, katanya akhirnya. Aku akan memberimu kekuatan. Tapi ingat, Guntur, jika kau gagal lagi, kau tidak hanya kehilangan nyawamu. Kau kehilangan kehormatanmu. Guntur menunduk hormat. Aku tidak akan gagal. Si macan hitam menepuk bahunya pelan. Bagus, aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Seseorang yang bahkan Panglima Jilah pun tidak akan bisa menandingi. Mata Guntur berbinar penuh harapan. Ia merasa ini adalah saatnya untuk membalikkan keadaan. Di sisi lain kota, Panglima Jilah berdiri di atap rumah kecil tempatnya bersembunyi. Angin malam berembus, membawa aroma jalanan yang masih sibuk meski hari sudah larut. Langkah kaki terdengar dari belakang. Rifki naik ke atap, membawa secangkir teh hangat. Kau tidak tidur? Tanyanya. Panglima Jilah tetap memandang ke kejauhan. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Rifki duduk di sampingnya, menyerahkan cangkir teh. Guntur pasti kembali, tapi kali ini dia tidak akan sendirian. Panglima Jilah mengambil cangkir itu, menyesap pelan. Ya, aku tahu dia akan meminta bantuan. Dan aku yakin orang yang membantunya bukan orang biasa. Rifki menatapnya. Apa kau siap menghadapi mereka? Panglima Jilah menghela napas. Aku tidak pernah takut, tapi aku tahu, pertempuran kali ini mungkin akan berbeda. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam yang terasa seperti ketenangan sebelum badai. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekati rumah mereka. Rifki langsung menegang, sementara Panglima Jilah tetap tenang. Seseorang mengetuk pintu di bawah. Rifki melirik Panglima Jilah. Kita harus bersiap. Panglima Jilah mengangguk. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Ketukan di pintu terdengar semakin keras. Rifki menuruni tangga dengan hati-hati, golok terselip di pinggangnya. Panglima Jilah mengikutinya dari belakang, tatapannya tajam. Rifki membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat siapa yang datang. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu, wajahnya lelah dan penuh kekhawatiran. Ada apa, Pak? Rifki bertanya dengan waspada. Pria itu menelan ludah sebelum berbicara. Tolong, anakku diculik. Mereka bilang hanya Panglima Jilah yang bisa menyelamatkannya. Panglima Jilah maju, menatap pria itu lekat-lekat. Siapa yang menculiknya? Pria itu gemetar. Aku tidak tahu. Mereka mengancam akan membunuhnya jika kau tidak datang sendiri. Rifki menatap Panglima Jilah dengan penuh keraguan. Ini jelas perangkap. Panglima Jilah mengangguk. Aku tahu, tapi kita tidak bisa mengabaikannya. Jika mereka berani menculik seseorang hanya untuk memancingku, ini berarti mereka sudah sangat siap. Rifki mengepalkan tangan. Lalu apa rencanamu? Panglima Jilah menarik napas dalam-dalam. Aku akan datang, tapi aku tidak akan datang sendirian. Malam semakin larut ketika Panglima Jilah tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Lampu-lampu redup berkelip, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang mencekam. Di tengah ruangan, seorang pemuda terikat di kursi, wajahnya penuh luka lebam. Ah, akhirnya kau datang juga, suara familiar menggema dari sudut ruangan. Guntur melangkah keluar dari bayangan, wajahnya penuh percaya diri. Namun kali ini, dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria berbadan besar dengan mata tajam dan senyum dingin. Tatapan matanya menusuk seperti belati. Kenalkan,
kata Guntur dengan nada puas. Inilah orang yang akan menguburmu malam ini. Anak buah setia si macan hitam, orang yang tidak pernah kalah dalam pertarungan, Harimau Batu. Panglima Jilah mengamati pria itu dengan saksama. Aura berbahaya menyelimutinya, seperti binatang buas yang siap menerkam. Harimau Batu melangkah mendekat, tubuhnya kokoh seperti gunung. Aku sudah lama mendengar namamu, Panglima Jilah. Malam ini, aku akan membuktikan bahwa kau bukan tandinganku. Panglima Jilah menyiapkan kuda-kuda. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah ujian hidup dan mati. Tanpa aba-aba, Harimau Batu menerjang. Tinju besarnya meluncur dengan kecepatan luar biasa, memaksa Panglima Jilah menghindar dengan lincah. Udara di sekitar mereka bergetar akibat kekuatan pukulannya. Panglima Jilah melompat ke samping, mencoba menyerang balik, tetapi Harimau Batu menangkap lengannya dan menghantamkan tubuhnya ke tanah. Panglima Jilah merasakan sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Guntur tertawa puas. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Namun, Panglima Jilah bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan cepat, ia berguling dan bangkit kembali. Matanya kini lebih tajam, lebih fokus. Harimau Batu menyerang lagi, tetapi kali ini, Panglima Jilah sudah siap. Ia menghindar dengan gesit, lalu memukul tepat di titik lemah lawannya, tulang rusuk kiri. ARGH. Harimau Batu mundur selangkah, wajahnya menunjukkan rasa sakit. Panglima Jilah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melompat ke udara, menendang kepala lawannya dengan kekuatan penuh. Brak! Harimau Batu terhuyung, darah mengalir dari pelipisnya. Namun, bukannya tumbang, ia malah menyeringai. Menarik, aku belum pernah merasa tertantang seperti ini. Guntur mulai gelisah. Ia tidak menyangka Panglima Jilah bisa memberikan perlawanan sengit. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari luar gudang. Blar! Guntur terkejut. Apa yang terjadi? Pintu gudang terbuka lebar, dan Rifki bersama beberapa anak buah Panglima Jilah menyerbu masuk. Kami tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian, Panglima. Rifki berseru. Situasi langsung berubah menjadi kekacauan. Anak buah Guntur bertempur melawan Rifki dan timnya, sementara Panglima Jilah kembali fokus pada Harimau Batu. Pertarungan semakin sengit. Panglima Jilah tahu, ini adalah malam yang menentukan. Jika ia menang, Tanah Abang akan bebas dari bayang-bayang kejahatan. Jika ia kalah, maka Jakarta akan jatuh ke tangan macan hitam. Dengan tekad membara, ia bersiap memberikan pukulan terakhir. Udara malam dipenuhi debu dan bau mesiu dari ledakan yang barusan terjadi. Di dalam gudang tua, pertempuran terus berkecamuk. Suara benturan, teriakan, dan hantaman terdengar di setiap sudut. Panglima Jilah dan Harimau Batu masih berdiri berhadapan, nafas mereka memburu, mata saling mengunci dalam ketegangan yang mematikan. Harimau Batu menyeka darah di pelipisnya, senyumnya tetap dingin. Kau lebih tangguh dari yang kuduga, katanya dengan suara rendah, tapi pertarungan ini belum selesai. Tanpa aba-aba, ia menerjang dengan kecepatan mengerikan. Panglima Jilah menangkis pukulan pertama, tetapi serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Tinju Harimau Batu menghantam dadanya, membuatnya terpental ke belakang. Brak! Panglima Jilah menghantam tumpukan kayu di sudut ruangan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, namun ia tetap berdiri, menatap lawannya dengan penuh determinasi. Dari kejauhan, Rifki dan anak buahnya masih bertarung melawan pasukan Guntur. Perkelahian sengit terjadi di berbagai sudut, darah bercipratan di lantai yang kotor. Guntur, yang berdiri di dekat pintu keluar, mulai gelisah. Ia tidak menyangka perlawanan Panglima Jilah akan sekuat ini. Dengan gerakan cepat, ia menyelinap keluar gudang, berusaha melarikan diri. Namun, Rifki melihatnya. "Kemana kau mau pergi, pengecut?" teriaknya, lalu mengejar dengan golok terhunus. Sementara itu, Panglima Jilah mulai mengubah strategi. Ia tidak bisa mengalahkan Harimau Batu hanya dengan kekuatan, ia harus menggunakan kecepatan dan ketepatan. Ketika Harimau Batu kembali menyerang,
Panglima Jilah menghindar ke samping, lalu menghantam titik vital di belakang lututnya. Harimau batu terhuyung. Saat itulah Panglima Jilah memanfaatkan celah itu. Ia melompat, memutar tubuhnya di udara, dan menghantamkan tendangan ke rahang lawannya dengan kekuatan penuh. Duar. Harimau batu jatuh ke lantai, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya terkapar tak berdaya. Nafas Panglima Jilah memburu, keringat bercucuran di wajahnya. Namun, belum sempat ia menarik nafas lega, suara teriakan dari luar gudang membuatnya menoleh. Guntur berusaha kabur ke gang sempit, tetapi Rifki berhasil memojokkannya. "Tolong, jangan bunuh aku!" Guntur berteriak putus asa. Rifki mendekat dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, kau masih bisa hidup?" Namun sebelum Rifki bisa mengayunkan goloknya, Panglima Jilah muncul dan menahan tangannya. "Jangan," katanya tegas. "Kita bukan seperti mereka." Rifki terkejut, tetapi akhirnya menghela napas berat dan menurunkan senjatanya. Guntur terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Sepertinya seseorang telah melaporkan kekacauan ini. Panglima Jilah menatap langit malam yang mulai cerah. Ia tahu, pertempuran ini akhirnya usai. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa ini belum benar-benar selesai. Bayangan si macan hitam masih mengintai dalam kegelapan. Dan perang yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan.